Umum PSSI Erick Thohir mengaku belum puas melihat penampilan timnas Indonesia senior usai ditahan imbang Lebanon tanpa gol. Erick melihat tim asuhan Patrick Kluivert masih memiliki kekurangan dalam penyelesaian akhir. Patrick Kluivert yang bahkan diisukan mundur dari pelatih tim nasional Indonesia setelah terakhir kemarin timnas. Pak Erick berbicara untuk pengumuman secara resmi tentang pemberhentian pelatih kepala Patrick Kluivert. So coach, stay with us. Yeah. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Ole Romeni tak sabar dilatih Shin Tae-yong. Menurutnya Shin Tae yang pelatih yang hebat. Ole Romeni sempat heran kenapa Shin Tae-yong dulu bisa tahan imbang Australia 0-0 di GBK. Namun di tangan Patrick Kluivert dengan skuad mewah timnas malah dibantai Australia 5-1. Victor Detan mengaku kecewa tak dipanggil timnas U23 lawan Korea Selatan. Erick Thohir ngamuk. Pemain segacor ini malah dicoret, Vandenburg langsung dipecat diganti Shin Tae-yong malam ini. Timnas Kuwait U23 dibantai Jepang 6-1 dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, timnas seniornya Kuwait juga di blacklist FIFA akibat membatalkan pertandingan dengan Indonesia secara mendadak. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Ole Romeni tak sabar dilatih Shin Tae-yong. Menurutnya Shin Tae yang pelatih yang hebat. Ole Romeni sempat heran kenapa Shin Tae-yong dulu bisa tahan imbang Australia 0-0 di GBK. Namun di tangan Patrick Kluivert dengan skuad mewah timnas malah dibantai Australia 5-1. Timnas Indonesia harus puas dengan hasil imbang 0-0 saat menghadapi Lebanon pada laga persahabatan FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin malam. Pertandingan ini menjadi ajang uji coba penting menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak awal, skuad Garuda tampil percaya diri. Patrick Kluivert merotasi susunan pemain, hanya mempertahankan Emil Audero di bawah Mistar dan Jakob Sayuri di sektor sayap. Nama-nama baru seperti Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra yang sebelumnya turun dari bangku cadangan, kali ini dipasang sebagai starter. Dengan komposisi ini, Indonesia menguasai bola hampir sepanjang laga, bahkan dominasi sempat menembus 80%. Sayangnya, banyak peluang yang tidak berbuah gol meski umpan silang dan kombinasi serangan terus tercipta. Memasuki babak kedua, Emil Audero sempat dipaksa bekerja keras menghadang sepakan Karim Darwish. Untuk menambah amunisi, Kluivert memasukkan Tom Haye, Eliano Reijnders, Marcelino Ferdinand, dan Adrian Wibowo yang menjalani debut internasionalnya. Pergantian itu membuat tempo permainan semakin cepat, tapi ketajaman masih kurang. Jelang akhir pertandingan, intensitas meningkat. Marcelino sempat terlibat insiden kecil yang memicu keributan antar pemain, meski akhirnya mereda. Hingga peluit panjang berbunyi, papan skor tetap tanpa gol. Laga ini menjadi pengingat bahwa finishing masih harus ditingkatkan jika ingin bersaing melawan tim besar seperti Arab Saudi dan Irak bulan depan. Di tengah sorotan terhadap hasil imbang tersebut, muncul komentar menarik dari Ole Romeni. Striker naturalisasi itu mengaku antusias dan menyambut baik kesempatan untuk bisa kembali bekerja sama dengan Shin Tae-yong. Baginya, Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih, tetapi sosok yang mampu mengangkat mental para pemain agar berani menghadapi lawan besar. Ole tidak menutupi bahwa sebelumnya ia sempat merasa bangga bisa mengenakan seragam timnas. Namun, perasaan ini berhenti begitu saja ketika tiba-tiba digantikan oleh Patrick Kluivert. Situasi itu membuatnya kecewa, meskipun ia tetap menghormati keputusan PSSI kala itu. Dalam wawancara singkat, Ole mengungkapkan perasaannya dengan tegas. Saya hanya heran, kenapa dulu tim bisa mengalahkan Arab Saudi bahkan menahan imbang Australia dengan materi pemain yang terbatas.
Sekarang, dengan skuad yang lebih lengkap, justru sulit untuk menang melawan Lebanon, ucapnya dengan nada bertanya. Pernyataan tersebut memicu diskusi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang menilai komentar oleh cukup beralasan. Mereka merasa timnas di era Shin Tae-yong memang punya karakter kuat, berbeda dengan performa belakangan ini yang cenderung menurun. Meski begitu, Ole menegaskan dirinya tidak berniat memperkeruh suasana. Ia menekankan bahwa tujuan utamanya adalah melihat timnas Indonesia berkembang. Menurutnya, kritik harus dianggap sebagai masukan agar tim bisa belajar dari kesalahan. Ia yakin dengan kembalinya Shin Tae-yong, Indonesia punya peluang besar untuk kembali menemukan performa terbaik. Selain memberikan komentar, Ole Romeni juga membawa kabar gembira. Cedera yang sempat menghalanginya kini sudah sembuh sepenuhnya. Ia menegaskan siap kembali memperkuat Garuda di laga-laga penting, termasuk saat menghadapi Arab Saudi dan Irak di agenda berikutnya. Kondisinya yang pulih membuat banyak pihak berharap Ole bisa menjadi solusi di lini depan. Selama ini, Indonesia terlalu bertumpu pada Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand. Dua pemain itu memang sering tampil menonjol, tetapi beban mereka terasa berat tanpa adanya opsi tambahan di sektor penyerang. Ole sendiri punya catatan menarik bersama timnas. Dalam beberapa penampilannya, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras dengan insting gol yang tajam. Statistik menunjukkan bahwa hampir setiap kali ia dimainkan, selalu ada peluang emas tercipta dari kakinya. Ia juga piawai membuka ruang bagi rekan-rekannya, sehingga membuat alur serangan lebih bervariasi. Bagi Ole, kesempatan kembali membela merah putih adalah kehormatan besar. Ia bertekad membayar kepercayaan dengan kontribusi nyata di lapangan. Dengan kondisi fisik yang sudah prima, serta dukungan ribuan supporter, ia optimistis bisa kembali memberikan dampak positif. Harapannya tentu untuk membawa timnas Indonesia tampil lebih kompetitif di level internasional. Victor Detan mengaku kecewa tak dipanggil timnas U23 lawan Korea Selatan. Erick Thohir ngamuk, pemain segacor ini malah dicoret, Vandenburg langsung dipecat diganti Shin Tae-yong malam ini. Harapan besar timnas Indonesia U23 untuk bisa kembali tampil di Piala Asia U23 2026 harus pupus di hadapan publik sendiri. Bermain di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, skuad Garuda Muda kalah tipis 0-1 dari Korea Selatan dalam laga terakhir Grup J. Gol cepat yang dicetak Hwang Duyun pada menit ke-6 menjadi penentu jalannya pertandingan. Tendangan kerasnya dari dalam kotak penalti tak mampu dibendung, dan sejak saat itu Indonesia terpaksa bermain dalam tekanan. Meski tertinggal, semangat Garuda Muda tidak surut. Beberapa kali Hoki Caraka dan Rahmat Arjuna mencoba menusuk lini pertahanan lawan, namun upaya mereka selalu kandas. Kiper muda Cahya Supriyadi tampil luar biasa dengan sederet penyelamatan gemilang. Ia berkali-kali menggagalkan peluang emas Korea Selatan sehingga skor tidak bertambah banyak. Sayangnya, ketangguhannya di bawah Mistar tidak cukup untuk menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Dengan hasil ini, Indonesia hanya mengoleksi 4 poin dari 3 pertandingan, yang diperoleh dari menang sekali atas Makau, imbang melawan Laos, dan kalah dari Korea Selatan. Catatan itu tak cukup untuk bersaing sebagai runner-up terbaik, karena posisi tersebut diisi tim-tim lain dengan 6 poin. Hasil ini menjadi pukulan berat, apalagi sebelumnya Indonesia sempat mencatat lolos ke Piala Asia U23 2024. Di tengah kekecewaan publik, muncul curhatan dari salah satu pemain timnas, Victor Detan. Dalam sebuah wawancara, ia tak kuasa menyembunyikan rasa sedihnya melihat timnas U23 gagal melaju ke putaran final. Bagi Victor, kesempatan membela Garuda Muda di ajang besar seperti Piala Asia adalah impian yang sangat ia nantikan. Namun, bukan hanya kegagalan tim yang membuatnya kecewa. Victor juga merasa terpukul karena namanya tidak masuk dalam daftar skuad terakhir. Ia mengaku tak tahu alasan pasti mengapa Gerald Vandenburg, sang pelatih, mencoretnya dari tim. Saya merasa bingung dan sangat sedih. Saya sudah berusaha keras, tapi tiba-tiba saja saya tidak dipanggil. Padahal hati saya selalu untuk timnas, ujar Victor. Ucapan itu langsung menjadi perhatian publik. Banyak yang beranggapan bahwa Victor seharusnya tetap diberi kesempatan. Performanya di klub cukup stabil dan ia dikenal sebagai pemain yang bisa diandalkan dalam situasi sulit. Meski perasaan kecewa masih menyelimuti, Victor tetap menunjukkan sikap dewasa. Ia menegaskan bahwa dirinya akan selalu mendukung timnas, baik ada di dalam maupun di luar lapangan.
Bagi dia, yang terpenting adalah melihat Garuda Muda terus berkembang, walau kali ini langkah mereka harus terhenti lebih cepat. Cerita kekecewaan Victor rupanya sampai juga ke telinga Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Mendengar bahwa pemain berkualitas justru dicoret tanpa alasan jelas, Erick langsung menunjukkan reaksi keras. Baginya, tak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat tim kalah dengan alasan yang konyol. Erick menilai bahwa seharusnya keputusan pelatih bisa dibenarkan jika berbuah hasil positif. Tetapi kenyataannya, timnas U23 justru tumbang dari Korea Selatan dan gagal lolos ke Piala Asia. Hal ini membuat kesabaran Erick habis. Saya tidak bisa menerima ketika pemain bagus tidak dimanfaatkan, sementara hasil di lapangan justru mengecewakan, tegas Erick dengan suara lantang. Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa perubahan besar akan dilakukan. Tak lama setelah laga usai, Erick mengambil langkah tegas, yakni Gerald Vandenburg resmi diberhentikan dari kursi pelatih timnas U23. Sebagai penggantinya, ia menunjuk kembali Shin Tae-yong, sosok yang sudah berpengalaman membangun timnas di berbagai level. Keputusan tersebut sontak memicu perdebatan. Ada yang menilai langkah Erick terlalu cepat, tetapi banyak pula yang mendukung karena percaya Shin Tae-yong mampu membawa kembali catatan positif Garuda Muda. Dukungan dari supporter pun mengalir deras, berharap pergantian ini bisa menjadi awal kebangkitan timnas. Bagi Erick, keputusan ini bukan soal suka atau tidak suka, melainkan soal tanggung jawab besar untuk menjaga nama baik sepak bola Indonesia. Ia ingin memastikan generasi muda mendapat pelatih yang tepat agar kegagalan serupa tidak terulang di masa depan. Timnas Kuwait U23 dibantai Jepang 6-1 dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, timnas seniornya Kuwait juga di blacklist FIFA akibat membatalkan pertandingan dengan Indonesia secara mendadak. Beberapa waktu lalu, timnas Indonesia sempat dijadwalkan berhadapan dengan Kuwait dalam agenda FIFA Matchday. Pertandingan itu sudah diumumkan secara resmi, bahkan supporter pun mulai menaruh antusiasme tinggi untuk menyaksikan laga ini. Namun secara mengejutkan, pihak Kuwait membatalkan laga tersebut secara sepihak. Alasan pembatalan juga tidak pernah dijelaskan dengan jelas, sehingga menimbulkan tanda tanya besar. Keputusan itu sontak membuat banyak pihak di Indonesia merasa kecewa. Pasalnya, FIFA Matchday merupakan kesempatan penting untuk mengukur kemampuan tim sekaligus menambah poin ranking dunia. Dengan batalnya pertandingan, Indonesia terpaksa harus mencari lawan pengganti dalam waktu singkat. Lebih mengejutkan lagi, Kuwait ternyata memilih menjajal kekuatan Suriah sebagai lawan. Sikap tersebut dianggap tidak profesional, karena seakan meremehkan kesepakatan yang sudah dibuat bersama PSSI. Publik pun menilai Kuwait tidak menghormati komitmen yang telah dijalin sebelumnya. Kejadian itu masih meninggalkan rasa kesal hingga sekarang, terutama bagi para pendukung Garuda. Mereka menganggap Kuwait telah menghambat perkembangan timnas Indonesia yang sedang berusaha konsisten di jalur positif. Akibatnya, citra Kuwait di mata penggemar sepak bola tanah air langsung menurun drastis. Sementara itu, nasib buruk menimpa Kuwait U23. Pada laga kualifikasi yang digelar di Myanmar, mereka dipermalukan oleh Jepang dengan skor telak 6-1. Kekalahan itu membuat langkah Kuwait di turnamen tersebut langsung terhenti. Sejak menit awal, Jepang tampil begitu dominan. Serangan cepat dan pola permainan rapi membuat Kuwait tidak berkutik. Gol demi gol bersarang ke gawang mereka, sementara usaha untuk bangkit selalu mentah di hadapan pertahanan kokoh Jepang. Satu-satunya gol hiburan bagi Kuwait tak mampu menutupi rasa malu akibat skor besar tersebut. Hasil ini sekaligus menegaskan perbedaan level pembinaan antara kedua negara. Jepang memang dikenal sudah membangun sistem sepak bola sejak usia dini. Para pemain muda mereka terbiasa dengan disiplin dan taktik modern, sehingga ketika masuk level internasional, performanya stabil. Kuwait harus gigit jari dan pulang tanpa membawa hasil apapun. Kekalahan telak ini menjadi tamparan keras bagi federasi mereka, sekaligus mengingatkan bahwa sepak bola tidak bisa hanya mengandalkan nama besar. Tanpa persiapan matang dan strategi jelas, sulit untuk bersaing di level Asia. Ironisnya, bukan hanya tim U23 yang mengalami nasib buruk. Timnas senior Kuwait juga terkena masalah besar. Baru-baru ini, FIFA resmi menjatuhkan sanksi tegas kepada mereka. Federasi dunia itu memutuskan untuk memasukkan Kuwait dalam daftar hitam, sehingga mereka dilarang mengikuti agenda resmi FIFA Matchday untuk selamanya. Keputusan ini tidak datang tanpa alasan.
FIFA menilai Kuwait bersikap tidak profesional karena membatalkan pertandingan yang sudah dijadwalkan. Tindakan sepihak itu dianggap melanggar etika serta merugikan federasi lain yang sudah menyiapkan tim dan agenda. Hukuman berat ini membuat Kuwait semakin kehilangan muka di kancah internasional. Bagi federasi mereka, larangan seumur hidup ini berarti tidak ada lagi kesempatan untuk menguji tim di level internasional lewat jalur resmi FIFA. Sanksi ini dianggap sebagai peringatan keras agar negara lain tidak meniru sikap serampangan. Dengan begitu, FIFA berharap semua anggota bisa lebih menghargai kesepakatan dan menjunjung tinggi profesionalisme. Nasib Kuwait pun menjadi contoh nyata bahwa setiap tindakan ceroboh ada konsekuensinya. Kabar buruk yang menimpa Kuwait ini rupanya memicu reaksi beragam di media sosial, khususnya dari netizen Indonesia. Alih-alih bersimpati, sebagian besar justru merasa puas melihat apa yang terjadi. Mereka menilai Kuwait akhirnya mendapat balasan setimpal atas sikapnya yang sebelumnya merugikan timnas Garuda. Kalau dari awal mereka profesional, mungkin tidak akan sampai kena sanksi begini, tulis salah seorang netizen dalam kolom komentar. Banyak warganet mengingat kembali momen ketika Kuwait mendadak membatalkan laga melawan Indonesia. Saat itu, supporter merasa sangat kecewa karena kesempatan langka melihat tim Garuda menghadapi lawan berkualitas terlewat begitu saja. Kini, keputusan tersebut seakan berbuah karma yang menyakitkan. Beberapa komentar bahkan bernada sarkastis, menyebut bahwa Kuwait layak menerima hukuman tersebut agar belajar menghormati komitmen. Namun ada juga yang berharap federasi mereka bisa menjadikan situasi ini sebagai pelajaran berharga untuk membangun kembali citra mereka yang rusak. Apapun itu, reaksi publik Indonesia memperlihatkan betapa dalam luka akibat pembatalan laga tersebut. Kini, dengan sanksi yang dijatuhkan FIFA, banyak netizen merasa keadilan sudah ditegakkan di dunia sepak bola. Oleh ROMENY cedera parah usai DITEKEL sadis, Kluivert marah besar dan timnas Indonesia gempar. Mauro Zelstra langsung dipromosi ke tim senior gantiin striker andalan Garuda. FIFA Matchday September seharusnya jadi panggung sempurna bagi timnas Indonesia. 2 laga di Gelora Bung Tomo, Surabaya, sudah menanti. Taiwan pada Jumat dan Lebanon pada Senin diprediksi akan menjadi duel yang menyulut euforia publik Garuda. Tapi, kabar buruk menghantam keras skuad asuhan Patrick Kluivert. Striker andalan, Ole Romeni, justru dipaksa menepi di saat paling krusial. Bukan karena masalah disiplin, bukan pula karena pilihan pelatih. Ole absen karena cedera parah, dan inilah yang membuat Kluivert murka. Bagaimana tidak? Sumber masalahnya adalah sebuah tackle brutal dari pemain Arema FC, Paulinho Moxelin, dalam ajang Piala Presiden. Laga antara Oxford United melawan Arema FC yang seharusnya jadi ajang persahabatan justru berakhir tragedi. Sebuah tackle keras diikuti injakan menghancurkan langkah Ole. Hasilnya, striker keturunan Belanda itu menderita patah tulang di bagian kaki. Operasi pun tak bisa dihindarkan. Harapan publik untuk melihat Romeni memimpin lini depan Garuda di Surabaya seketika pupus. Kluivert tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Ia menyayangkan insiden bodoh yang akhirnya merugikan timnas. Namun, ia tahu, meratap tidak akan mengubah keadaan. Sang pelatih langsung mencari solusi. Nama yang mencuat adalah Mauro Zelstra. Pemain muda ini awalnya dipersiapkan untuk timnas U23. Tapi keadaan mendesak membuatnya harus dipromosikan secepat mungkin. Kluivert menegaskan, Mauro siap dipoles menjadi alternatif nyata untuk menutup kekosongan lini depan. Apakah langkah ini terlalu berani? Atau justru inilah momen emas bagi Zelstra untuk membuktikan diri? Satu hal yang pasti, tanpa Ole Romeni, beban timnas semakin berat. Publik menuntut kemenangan, apalagi bermain di depan supporter fanatik di GBT. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Garuda bereaksi. Mampukah Kluivert meracik formasi baru tanpa sang predator utama? Atau justru absennya Romeni akan jadi bumerang besar? FIFA Matchday kali ini bukan sekadar ujian. Ini adalah pertaruhan harga diri, di mana setiap kesalahan bisa jadi sorotan tajam jutaan pasang mata. Miliano Jonathans resmi jadi WNI bikin geger Asia Tenggara. Lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai ketar-ketir. Suasana di kantor Kemenkumham, Jakarta,
Rabu tanggal 3 September 2025, mendadak jadi sorotan. Sejak pukul 11 siang, Miliano Jonathans sudah hadir dengan jas rapi dan peci di kepala. Pemain muda yang lahir di Belanda itu bersiap menjalani momen bersejarah dalam hidupnya. Prosesi sumpah kewarganegaraan dimulai. Tak butuh waktu lama, semuanya berjalan mulus. Dari detik itu, Miliano resmi sah sebagai warga negara Indonesia. Status WNI sudah di tangan, kini hanya tinggal menunggu proses pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Begitu itu kelar, jalan menuju timnas Garuda langsung terbuka lebar. Bayangkan, Jonathans bisa saja langsung melakoni debut saat laga uji coba melawan Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat tanggal 5 September. 3 hari berselang, Indonesia juga ditantang Lebanon. Dua pertandingan ini bukan sekadar pemanasan. Inilah ujian penting sebelum masuk ke babak paling sengit, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia pada bulan Oktober. Julukan, Pangeran Depok, jelas bukan tanpa alasan. Darah Indonesia mengalir dari sang kakek, Willem Maximilian Jonathans, yang lahir di Depok pada 27 November 1957. Ayahnya, Dennis Bernhard Jonathans, lahir di Nijmegen, Belanda, tahun 1980. Sementara Miliano sendiri lahir di Arnhem pada tanggal 5 April 2004. Karir bola dimulai dari Arnhemse Boys FC, lalu hijrah ke Akademi Vitesse pada 2014. Bakatnya bukan main-main, bisa main sebagai winger kanan, gesit jadi gelandang serang, fleksibilitasnya membuat lawan sulit membaca permainan. Setelah 3 musim di tim utama Vitesse, FC Utrecht pun langsung memboyongnya pada Januari. Di usia muda, ia sudah mencicipi kualifikasi Europa League dengan 2 penampilan. Tak heran media luar negeri ikut menyorot. Media Vietnam menyebut teknik Jonathans berada di level atas. Portal Malaysia menilai valuasinya mencapai 900.000 euro, alias 15 miliar. Media Irak bahkan terang-terangan bilang, timnas Indonesia sekarang sudah jadi ancaman serius buat Irak. Singkatnya, naturalisasi Miliano Jonathans bukan sekadar penambahan pemain. Ini sinyal bahwa Garuda siap mengejutkan Asia. Dan lawan-lawan di kualifikasi Piala Dunia wajib mulai waspada. Transfer Miss Hilgers ke klub Prancis gagal total, Vietnam ikut kaget dan sindir pedas Indonesia. Drama bursa transfer ini bikin masa depan bintang timnas jadi taruhan besar di Eropa. Drama transfer Miss Hilgers ke Ligue 1 Prancis ternyata berakhir pahit. Bek timnas Indonesia itu sebenarnya sudah masuk radar Stade Brest, klub yang bermain di kasta tertinggi Prancis. Negosiasi sempat berjalan, tapi ternyata ada syarat yang membuat segalanya jadi rumit. FC Twente, klub asal Hilgers, meminta sang pemain lebih dulu menandatangani kontrak baru agar kepergiannya tidak sia-sia. Namun apa daya, semua rencana itu berantakan. Bursa transfer musim panas resmi ditutup pada Senin malam, tanggal 1 September waktu setempat. Proses medis yang terlambat menjadi alasan utama mengapa kepindahan Hilgers ke Brest gagal terrealisasi. Gara-gara masalah ini, masa depan Hilgers mendadak jadi sorotan panas. Yang bikin menarik, bukan hanya publik Indonesia yang kecewa. Bahkan media Vietnam ikut menyoroti nasib Hilgers. Mereka heran sekaligus tercengang, bagaimana mungkin pemain dengan nilai pasaran hampir 200 miliar bisa tersisih begitu saja. Media lokal di sana bahkan menyebut, Hilgers berpotensi nganggur pada musim baru. Kenapa bisa begitu? Jawabannya simpel, FC Twente ternyata sudah bergerak cepat mencari pengganti. Bukan 1, tapi 2 bek tengah langsung didatangkan. Nama Robin Proper diboyong dari Rangers, sedangkan Stav Lemkin direkrut dari Shakhtar Donetsk. Situasi ini jelas bikin posisi Hilgers makin terjepit. Bayangkan saja, seorang pemain timnas Indonesia yang seharusnya naik level ke Liga Top Eropa justru terhenti di meja medis. Fans pun dibuat geram. Sebagian menyalahkan manajemen klub, sebagian lagi menyoroti komunikasi yang dianggap lambat. Vietnam pun memanfaatkan momen ini untuk membandingkan. Mereka menyindir bahwa Indonesia terlalu cepat bangga dengan pemain keturunan, padahal risiko seperti ini bisa saja membuat bintang Garuda kehilangan tempat. Kritik itu tentu menohok, tapi sekaligus menjadi alarm bagi sepak bola Indonesia. Akhirnya, kegagalan transfer Hilgers bukan sekadar cerita di balik bursa transfer.
Kasus ini jadi cermin bahwa karir pemain bisa hancur hanya karena telat beberapa jam. Dunia sepak bola memang kejam, dan Hilgers sedang merasakannya langsung. Timnas Indonesia U23 dipermalukan Vietnam di GBK, gol tunggal jadi mimpi buruk Garuda Muda. Media asing bongkar fakta mengejutkan soal minimnya pemain naturalisasi yang bikin Indonesia ambruk. Kekecewaan besar meledak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam, 30 Juli. Harapan publik untuk melihat Garuda Muda meraih trofi pupus seketika, setelah Timnas Indonesia U23 tunduk 1-0 dari Vietnam di partai final Piala AFF U23. Gol tunggal Nguyen Chong Puong di babak pertama menjadi pukulan telak. Bukan hanya karena tercipta lewat skema sederhana, yaitu sepak pojok, tetapi juga karena memperlihatkan kelemahan nyata lini pertahanan Indonesia. Publik terdiam, lawan berpesta, dan Garuda Muda harus menelan kekecewaan di rumah sendiri. Namun, yang bikin panas bukan hanya kekalahan itu. Media Vietnam langsung melancarkan kritik pedas. Mereka menyebut, kelemahan Indonesia bukan pada taktik Vandenberg semata, melainkan pada minimnya pemain naturalisasi di skuad U23. Tanpa kehadiran pilar keturunan Eropa seperti yang ada di tim senior, permainan Indonesia dinilai rapuh dan mudah ditekan. Padahal, publik tahu bagaimana kontribusi pemain keturunan Belanda di level senior. Mereka membawa keunggulan fisik, gaya modern, serta pengalaman yang membuat timnas Indonesia lebih disegani. Tapi aturan kompetisi, batasan usia, dan status turnamen yang tak terdaftar FIFA membuat para pemain itu tidak bisa tampil di Piala AFF U23. Akhirnya, Garuda Muda hanya punya satu nama keturunan, Jens Raven. Sayangnya, kehadiran Raven tidak cukup untuk memberi stabilitas. Vietnam membaca kelemahan itu dengan cerdas. Mereka menekan lini tengah, mengeksploitasi pertahanan, hingga akhirnya gol tunggal Chong Puong menjadi pembeda. Media itu bahkan menyebut kekalahan ini sebagai alarm keras bagi Indonesia. Mereka mempertanyakan, apa jadinya timnas tanpa pemain naturalisasi? Apakah Indonesia bisa menjaga intensitas permainan? Bisakah mereka membaca strategi lawan? Atau semua akan runtuh ketika tidak ada bantuan dari pemain keturunan? Lebih jauh, kritik itu menohok ke arah PSSI. Menurut media Vietnam tersebut, pembinaan pemain muda di Indonesia masih rapuh. Jika talenta lokal tidak benar-benar ditempa, maka Indonesia akan selamanya bergantung pada pemain naturalisasi. Kekalahan di final kali ini jelas lebih dari sekadar kehilangan trofi. Ia adalah cermin, sekaligus peringatan keras. Tanpa pembenahan sistem, Garuda Muda bisa terus jadi korban di panggung internasional. Adrian Wibowo resmi dipanggil Timnas Indonesia, publik Vietnam langsung heboh menyambutnya. Garuda punya senjata baru di sayap dan lawan tak bisa lagi remehkan Indonesia. Adrian Wibowo akhirnya resmi dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday September hingga November. Kabar ini bukan main-main, langsung diumumkan klubnya, Los Angeles FC, pada Rabu tanggal 3 September. Momen ini seketika bikin nama Adrian meledak jadi bahan pembicaraan, baik di tanah air maupun di luar negeri. Yang menarik, LAFC ternyata tak hanya melepas Adrian. Ada 4 nama lain yang juga ikut dipanggil ke tim nasional masing-masing. Di antara mereka, sosok paling mencolok tentu saja Son Heung-min. Superstar Korea Selatan itu kini jadi rekan satu tim Adrian, dan publik Vietnam langsung ramai menyoroti fakta dua pemain Asia ini sama-sama tampil di panggung internasional. Bagi Indonesia, panggilan ini datang di saat yang sangat tepat. Timnas Garuda bersiap menghadapi Taiwan pada tanggal 5 September dan Lebanon pada tanggal 8 September keduanya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kehadiran Adrian dianggap bisa menambah amunisi baru di lini sayap, sektor yang sering jadi sorotan. Media Vietnam pun ikut angkat suara. Mereka menyebut Adrian bukan pemain biasa. Di usia yang masih muda, dia sudah dianggap punya kualitas mumpuni. Kecepatan, teknik, hingga keberanian menembus pertahanan lawan jadi alasan kuat mengapa pelatih Indonesia berani memberi kesempatan.
Bahkan, status Adrian sebagai bagian dari skuad LAFC untuk Piala Dunia antar klub makin mempertebal rasa kagum publik Vietnam. Mereka tak menyangka Indonesia punya pemain diaspora yang bisa berdiri sejajar dengan nama-nama besar di level klub internasional. Bagi pecinta sepak bola Indonesia, ini jelas jadi kabar menggembirakan. Tidak setiap hari ada pemain muda yang berkiprah di Amerika Serikat dan kemudian dipercaya membela merah putih. Dukungan publik pun mulai berdatangan, banyak yang percaya Adrian bisa jadi pembeda di laga FIFA Matchday mendatang. Kini semua mata akan tertuju pada Surabaya. Apakah Adrian mampu menjawab ekspektasi dan menunjukkan kelasnya bersama timnas Indonesia? Satu hal yang pasti, kehadirannya membuat Garuda Muda semakin diperhitungkan, dan lawan pun tak bisa lagi memandang sebelah mata.